Halo friends, di sini saya sebagai selaku orang yang akan mengulik tentang apa yang ada di Indonesia. Nah, sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu tema 2 dalam kurikulum 2013 kelas 6, persatuan dalam perbedaan. Nah, kalian tahu enggak sih persatuan dalam perbedaan itu apa? Kita simak satu-satu dulu. Persatuan berarti bersatu, ya kan? Dari kata satu. Apa yang satu? Perbedaan yang ada. Kita lihat di Indonesia ada beragam perbedaan. Salah satunya adalah tentang kebudayaan, ya. Nah, di Indonesia sendiri, khususnya di Jawa Tengah, ada 3 provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, sekarang saya sudah ada bersama teman saya. Itu adalah Mas siapa, Mas? Novel. Nah, Mas Novel. Mas Novel ini salah satu orang yang dari Jawa Barat. Kalian tahu di mana? Kita tanyakan. Di mana, Mas, Jawa Baratnya? Di Bandung, Nah, Kabupaten Bandung. Bandung. Bandung itu termasuk dari ibu kotanya provinsi Jawa Barat. Yuk kita simak ulas bareng-bareng. Yang ada di Jawa Barat apa aja? Mas Novel, boleh sedikit tanya-tanya tentang Jawa Barat nih? Ya. Nah, di Jawa Barat itu kalau untuk budayanya dulu, seninya dulu pertama, ada apa aja seninya? Ya hampir mirip-mirip ya, tapi kalau Jawa Tengah punya wayang kulit, Ya. kalau Jawa Barat itu punya wayang golek. Wayang kulit, bedanya apa, Mas, dengan wayang kulit biasa? Nah, kalau wayang kulit itu kan cuma satu warna doang kan. Kalau di Jawa Barat itu dia tuh bentuknya 3 dimensi kayak boneka. 3 dimensi. Nah, Berarti kayak seperti cepot. Nah, kalau wayang golek itu kayak cepot, tokoh utama yang paling sering tampilin di TV-TV, cepot yang mukanya merah, giginya tonggos. Oke. Nah, kalau wayang kulit itu kan ada Pandawa segala macam. Nah, Itu wayang ya, Mas? ya wayang. Kalau untuk makanan daerah, apa Makanan nih daerah yang unik dari Bandung apa nih? Waduh, Kebetulan Anda saya juga tahu belum sana. oncom jero, Apa itu oncom jero? combro. Nah, Combro. itu termasuk jajanan tradisional khas Jawa Barat. Yang Anda unik tahu apanya? cilok? Cilok juga termasuk. Cilok. Ya. Ini buat ciwi-ciwi pasti tahu ini. Oh, saya kan pernah dengar kalau Bandung itu makanannya pasti depannya huruf C. Kenapa itu, Mas? Karena aci. Aci. Oh, sering terbuat dari aci ya? Cilok Ya. pertama. Cilok, Cimol cireng, termasuk enggak, Mas? cimol ya. Nah, cimol. Terus Cinlok enggak? oh, Cinlok beda. Beda. Itu Cinlok, cinta cinlok beda lokasi. ya, teman-teman. Cinlok itu bukan makanan, itu sebuah singkatan, perasaan, betul. Terus kalau tadi ya, oncom jero ya, Mas. Combro. Combro. Singkatan. Itu atasnya apa tuh, Mas? Nah, kalau cilok itu kan dari aci. Kalau combro itu oncom jero. Jero itu di dalam. Oncomnya itu di dalam gitu loh. Pas dibuka ada oncomnya. Oncomnya biasanya itu pedas. Pedas, enak lah. Cobain. Oke, teman-teman. Untuk makanan khasnya ada combro tadi, oncom Ya, di itu jero jajanan. ya. Dan kenapa makanan di Jawa Barat atau khususnya Bandung itu kenapa dinamakan huruf depannya selalu huruf C, itu karena rata-rata kebanyakan terbuat dari aci, ya, aci atau tepung tapioka biasanya. Ya, wilayah. Nah. Depannya juga Ci. Ya, Cimahi. Terus apa lagi? Cileunyi. Cileunyi, Cicalengka. Terus apa lagi? Cijangkung. Nah, Cijangkung. Termasuk daerah-daerah yang Ciparai. satu lagi Ciparai. Oke, tadi pertama itu seninya ya, Mas, wayang Ya. golek. Kedua makanan daerah. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu tradisinya, Mas. Apa, Tradisi, Mas? oke. Tradisinya apa? Kalau di Jawa Barat mah ada tradisi. Ya, tradisinya kalau mau nikahan itu biasanya ada yang nyewer pakai koin. Kayak nikahnya Raffi Ahmad, fotonya kayak gini. Itu kayak gitu. Oke. Nah, itu tradisinya. Oh, berarti itu untuk apa, Mas? Artinya apa, Mas? Ya, Kenapa nyabar-nyabar begitu, Mas? mungkin rezeki kali ya. Oh, Bagi-bagi rezeki. rezeki. Aku nggak tahu juga sih. Mungkin sumbernya ada di sini ya. Oke, yang lebih lengkapnya lagi ada di atas Nah. sini, teman-teman. Ya.
Satu lagi tradisi Apa? angklung. Nah, Angklung. angklung itu kan nggak cuma buat ngiringin aja, itu juga buat upacara adat kayak ngiringin juga bisa. Kalau dulu itu angklung dipakai buat upacara adat, Iya. penyuburan atau penyambutan Dewi Sri, Dewi apa namanya, kesuburan gitu. Dewi kesuburan. Nah, Oh, kalau dulu sebelum masuknya Islam, kalau sudah masuknya Islam, ya ngiringin dakwah aja. ya. Berarti memang banyak yang itu ya fungsi dari angklung itu. Kalau angklung terbuat dari apa sih mas? Bambu sih. Bambu. Banyak. Bambu yang dilihat tuh bambu yang kayak gimana mas? Yang masih kuat gitu apa? Terus sama gini apa? Kalau diketuk kan apa ditutul gitu beda bunyinya. Kebetulan saya bukan pro di angklung ya, jadi nggak tahu cara mainnya. Oh nggak. apa-apa. Tapi kalau jenis bambunya sih mungkin nggak tahu ya, terlalu beda atau gimana. Mungkin bisa cari sumber kayak gini kan. Nah itu bisa sih. Oke teman-teman. Tadi kita sudah membahas yang 3 ya. Itu seni wayang golek ya kan. Ini gambarnya nanti ada di sini, wayang golek di sini. Kemudian yang kedua itu ada makanan ya, combro. Nah, kalian kalau yang belum tahu, gambarnya saya taruh di sini, combro, ya, oncom di jero. Kemudian yang ketiga itu adalah tradisinya ya nyawer itu sebagai simbolisasi rezeki dari apa yang kita dapat, bersyukur pada yang maha kuasa seperti itu. Oke, itu adalah salah satu ragam dari keberagaman yang ada di Indonesia teman-teman ya, khususnya di provinsi Jawa Barat. Oke, Jawa Barat mas, Jawa Barat itu kan identik dengan Sunda ya mas. Iya, Sunda. sukunya suku Sunda. Coba ajarkan dong Sunda, kata-kata yang sederhana aja gimana? Misal sapaan apa tanya gitu. Kalau sapaan ya biasa. Kumaha barudak. Nah, Artinya apa mas itu? gimana teman-teman atau gimana bolo-bolo kalau di Jawa? Oke, saya coba ya. Oke. Kumaha barudak. Nah, Nah, itu udah bener mas nadanya. nah, tambahin apa kabar dong? Oke. Nah, kalau apa kabar itu biasanya kalau orang Sunda mah ngomongnya kumaha damang. Nah, Damang itu orang mas, nama orang. bukan. Oh, bukan. Itu tangga saya, bukan. Loh, oh, Bukan. itu apa? Damang itu kumaha sehat gitu. Oh, Kumaha kabarnya, sehat. Nah, kabarnya. biasanya orang Gilang nggak disuruh kayak gitu Mas. Soalnya kalau teman-teman, kalau orang Jawa Tengah itu beda. Orang Jawa Tengah tuh nanyanya pakai pripun kabari mas, kabari ya kan. Oh, damang itu berarti kabar ya mas. Iya. Itu Sunda ya mas. Sama gini mas, mau tanya mas. Katanya itu mitosnya ya teman-teman. Mitosnya itu orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda. Gimana itu? Nah, saya penasaran nih. Kalau nggak tahu itu bener enggaknya ya. Tapi kalau kejadiannya banyak sih yang Banyak. banyak. Kayak om saya juga banyak. Om saya orang Klaten, Nah. tante saya orang Sunda itu. Oh, berarti emang cuma mitos saja teman-teman. Itu bukan benar-benar nggak boleh ya. Tetap boleh nggak apa-apa. Itu cuma mitos saja. Terus mungkin kalau orang yang namanya merantau, culture shock kali ya. Culture shock itu gimana? Culture shock. Ini guys, dengarkan guys. Kalau di Sunda itu kan apa namanya? Mungkin bahasanya beda kan. Ya. Kayak di sini sampean itu artinya kamu. Heeh. Kalau di Sunda itu sampean itu artinya kaki. Jadi emang kaki. beda. Emang miskonsepsi, bahasa kayaknya ke sini. Pas awal-awal ke sini itu nggak tahu gitu artinya, orang-orang pada ngomong apa kok beda, pakai opo sampean ngono-ngono lah, gini-gini kan kita kan nggak tahu gitu. Iya. Tapi perbedaan itu kan yang buat gitu. Saya punya teman orang Ungaran juga, dia pas dulu itu ngomong sama saya itu pakai bahasa Indonesia, saya cuma bisa pakai satu bahasa doang, bahasa Sunda. Nah itu kita ngobrol aja. Ngobrol aja. Iya. Nyambung nggak mas? Nggak nyambung sih, nggak karena nyambung. kita pas dulu masih kecil kan, Ya. sampai orang tua juga pada bingung, tapi alhamdulillah kita masih bisa main lah. Oke. Nah, culture shocknya di sana Culture shock. itu, yang kedua itu makanannya itu Apa? kalau nggak pedes ya pedesnya itu kurang, pedesnya biasa aja gitu. Kalau nggak manis, nah itu kan kalau makanan manis itu kan kayak gudeg kayak gitu, aku nggak terlalu suka sih. Oke. Maksudnya kalau gudeg, bukannya aku ngecil gudeg itu nggak ada, tapi kalau menurutku nggak terlalu serk sama aku. Tapi kalau gudeg buat
orang tuaku suka gudeg, jadi buat mereka lidahnya ya fine aja sih. Tapi kalau buatku kurang begitu sih, mungkin karena kebiasaan makan yang lain gitu. Oke. Terus selain satu lagi mas, apa? Tradisi lah. Tradisi kalau di sini kan beda. kalau sama orang tua mungkin lebih mengganggu kayak gitu. Bukannya di Sunda enggak, tapi Sunda bedanya apa? Sunda mungkin cara bahasanya juga sih. Bahasanya mungkin hampir apa ya? Ada yang mirip kayak turu itu masih sama. Sare Sare gitu ya kalau nggak salah ya. Sare sama. Terus ada beberapa kata yang kosakatanya itu masih sama bahasa Sunda sama Jawa. Tapi itu kan kalau Jawa kan ada tingkatannya. Kalau di Sunda juga ada, cuman kayak halus, kasar kayak gitu doang. Nah, kalau di sini itu sama orang tua yang nggak terlalu muda sama orang tua terlalu sepuh itu bahasanya udah beda banget. Nah itu agak bingung, mungkin buat teman-teman yang rantau juga kan bingung kan. Kalau nggak salah kalau di sini tuh namanya ada bahasa krama sama bahasa ngoko itu ya. Nah, kalau di Sunda nggak ada kayak gitunya mas? ada, cuman ada. halus sama bahasa kasarnya. Mungkin istilahnya nggak terlalu paham lah. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Noval. Kita belajar sama-sama tentang perbedaan antara ragam yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di Provinsi Jawa Barat dengan Mas Noval yang asli dari Bandung ya. Bandung dari mana teman-teman? Jawa Timur. Salah. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Oke, sekian itu video dari saya tentang tema 2 persatuan dalam perbedaan di Indonesia kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.